Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-8 chapter ke-4. Di chapter ini bakal dibahas tentang telah ditemukannya Babylon Perpustakaan bagian ketiga. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Keesokan harinya, saat ini Toya dan juga yang lainnya sedang berlatih dengan sangat serius, karena mereka baru saja mendapatkan keterampilan baru dari buku-buku yang ada di Babylon Perpustakaan, terutama tentang penggunaan sihir kuno yang telah lama hilang. Perlu diketahui, sihir kuno adalah sebuah sihir yang sangat kuat dan sangat sering digunakan pada zaman dulu. Tetapi sayangnya sihir ini sudah lama menghilang. Dan sihir-sihir modern yang saat ini umum digunakan adalah sihir yang diambil dari sihir kuno, tetapi dalam versi yang lebih kecil. Sehingga sihir modern saat ini tidak memiliki daya hancur yang cukup besar. Dan orang yang paling terbantu dengan adanya pengetahuan tentang sihir kuno adalah Lin, Linze, dan juga Yumina. Karena mereka bertigalah yang memiliki bakat sihir kuat di antara yang lain. Lalu setelah itu, Linze pun mulai mencoba menggunakan sihir api kuno yang bernama sihir Flare Blast. Dan dalam sekejap, area yang terkena serangan sihir itu pun langsung terbakar seketika. Sedangkan Toya yang melihat Linze sangat berbakat dalam menggunakan sihir elemen api, Toya pun lalu bilang kepada Linze bahwa sepertinya Linze itu lebih berbakat di bidang sihir elemen api daripada elemen air. Tetapi Linze yang mendengar hal itu, dia pun langsung tersipu malu karena dipuji oleh Toya. Lalu Linze pun dengan gugup bilang kepada Toya bahwa semua kemampuannya ini berkat bantuan dari Lin. Tetapi Lin langsung membantah hal itu. Lin bilang kepada Toya bahwa alasan Linze bisa sangat hebat menggunakan sihir api kuno adalah murni karena kemampuan Linze sendiri. Bahkan sebenarnya dia hanya mengajari Linze cara penggunaannya saja, karena dia sendiri adalah orang yang berasal dari ras peri. Sedangkan ras peri tidak berbakat di bidang sihir elemen api. Perlu diketahui, Lin adalah seorang penyihir yang sangat kuat dan juga berbakat. Dan dia ini adalah seorang penyihir yang telah menguasai 5 sihir elemen, kecuali sihir elemen kegelapan. Sedangkan Toya, dia ini adalah satu-satunya penyihir yang bisa menguasai semua sihir elemen, yaitu 6 sihir elemen. Lalu setelah itu, Linze pun langsung bertanya kepada Lin, apakah Lin juga telah berhasil menguasai salah satu sihir air kuno yang telah dia pelajari. Dan Lin pun lalu menjawab bahwa dia telah berhasil mempelajari salah satu sihir kuno air. Dan nama sihir itu adalah Raging Whirlpool atau tornado air. Dan sihir ini mampu menciptakan pusaran air yang sangat besar dan memiliki daya hancur yang sangat kuat dan juga luas. Bahkan apapun yang ada di hadapan sihir ini akan segera dihancurkan sekejap mata. Tetapi Lin juga bilang kepada Linze bahwa untuk menggunakan sihir sebesar ini, maka mereka juga membutuhkan energi sihir yang sangat banyak, sehingga mereka tidak boleh terlalu sering menggunakan sihir sebesar ini, karena nantinya mereka pasti akan kehabisan sihir, dan hal itu adalah hal yang sangat berbahaya. Di sisi lainnya, ternyata bukan hanya Lin dan juga Linze saja yang telah meningkatkan keterampilan mereka berkat buku-buku yang ada di Babylon Perpustakaan. Karena ternyata Monica dan juga Rosetta juga telah mengambil banyak sekali informasi tentang teknologi sihir dari buku-buku itu, sehingga mereka bisa mencoba beberapa eksperimen baru. Bahkan baru-baru ini, Lin juga sebenarnya telah mengajarkan Sue beberapa sihir. Karena ternyata Sue juga memiliki bakat sihir elemen, yaitu sihir elemen cahaya. Dan juga diketahui bahwa ternyata Sue ini memiliki kapasitas sihir yang sangat banyak. Sehingga Lin juga mengajarkan Sue sihir penyembuhan dan juga sihir restorasi. Sedangkan untuk Fam, dia saat ini sedang sangat sibuk membaca semua buku yang ada di perpustakaan Kastil Brunhild. Karena di sana banyak buku-buku baru yang tidak ada di Babylon Perpustakaan.
Di sore harinya, Toya pun lalu memutuskan untuk datang ke guild petualang cabang Brunhild karena dia ingin bertemu dengan Relisa. Setelah Toya sampai di guild petualang, dia pun langsung pergi ke meja resepsionis untuk memberitahunya bahwa dia ingin bertemu dengan guild master Relisa, dan resepsionis itu bernama Misa. Tetapi sebelum itu, Toya pun bertanya kepada Misa tentang perkembangan guild petualang cabang Brunhild. Lalu Misa langsung memberitahu Toya. Misa bilang bahwa guild cabang Brunhild telah berkembang cukup baik, dan mereka juga terkadang mendapatkan misi pengawasan yang bayarannya cukup besar. Tetapi tetap saja, para petualang yang ada di cabang guild Brunhild merasa sangat kecewa karena mereka tidak bisa mendapatkan banyak penghasilan dari cabang ini, sehingga banyak dari mereka yang memutuskan untuk pergi dan pindah ke cabang yang lain. Dan inilah alasannya kenapa guild cabang Brunhild kebanyakan adalah para petualang pendatang baru atau para pemula. Dan inilah salah satu alasan kenapa sering sekali terjadi perkelahian antara petualang di guild cabang Brunhild. Karena para petualangnya kebanyakan adalah para pemula yang masih sangat suka menunjukkan kekuatan mereka pada yang lain. Dan akan jauh lebih baik jika saja guild cabang Brunhild bisa memiliki beberapa petualang veteran, agar para petualang pemula tidak terlalu sombong dengan kekuatan mereka, sehingga suasana akan lebih kondusif. Lalu setelah itu, Misa pun langsung mengantarkan Toya ke kantor guild petualang untuk bertemu dengan guild petualang Relisa. Dan setelah Relisa melihat Toya, dia pun langsung menyapa Toya dengan sangat hangat. Dan Relisa juga bilang kepada Toya bahwa Toya datang di waktu yang sangat tepat. Lalu dengan sangat serius, Relisa pun bilang kepada Toya bahwa dia saat ini memiliki 2 informasi penting untuk Toya, dan salah satunya adalah tentang kemunculan seekor naga. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Lalu Toya pun meminta Relisa untuk memberitahunya secara jelas. Lalu setelah itu, Relisa pun mulai menjelaskan kepada Toya bahwa ada seekor naga telah muncul di wilayah kerajaan Sandora. Dan dari informasi yang telah dia dapatkan, ternyata naga itu telah menyebabkan banyak kekacauan di desa kecil yang ada di sana. Lalu kemudian naga itu terbang kembali menuju ke sebuah daerah yang tidak diketahui. Tetapi tidak lama kemudian, dia pun akhirnya mendapatkan informasi yang lain. Dan informasi itu mengatakan bahwa ternyata ada naga lain juga yang telah muncul di wilayah kerajaan Yulong dan juga kerajaan Rotmer. Bahkan kedua naga itu juga banyak menyebabkan kerusakan di wilayah kerajaan itu. Sehingga saat ini bisa disimpulkan jika ada 3 ekor naga yang telah muncul di wilayah manusia dan telah menyebabkan banyak kerusakan. Tetapi menurutnya hal ini cukup aneh, karena biasanya naga itu cenderung tinggal di pegunungan yang sangat tinggi dan jauh dari populasi manusia. Bahkan mereka itu jarang sekali menyerang wilayah manusia. Dan di dalam habitatnya, naga itu terdiri dari naga-naga dewasa dan juga naga-naga muda. Dan biasanya naga yang suka membuat ulah dan menyerang wilayah manusia adalah para naga muda. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mulai mengingat jika dulu dia pernah bertarung melawan seekor naga hitam yang telah menyerang kerajaan Mismide. Dan dari informasi yang diberitahukan oleh Relisa, maka dia yakin jika naga hitam itu adalah salah satu dari naga muda. Sedangkan naga merah yang mencoba untuk menghentikan naga hitam itu adalah naga dewasa. Tetapi Relisa lalu bilang kepada Toya bahwa untuk saat ini mereka akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kepada para naga kenapa mereka mulai menyerang wilayah manusia. Karena apapun yang mereka lakukan saat ini tidak akan ada gunanya jika mereka tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Dan informasi keduanya adalah mereka juga telah menemukan beberapa reruntuhan kuno yang ada di daerah kepulauan wilayah Sandora. Dan reruntuhan itu terdapat di pulau-pulau yang ada di sana. Dan dia juga telah membuat sebuah peta untuk menentukan lokasi dari pulau-pulau itu. Tetapi sayangnya kepulauan ini cukup jauh dari daratan, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan penyelidikan. Toya yang mendengar hal ini, dia pun lalu bertanya kepada Relisa, apakah saat itu mereka menggunakan sebuah kapal. Dan Relisa pun lalu menjawab bahwa mereka saat itu menggunakan kapal untuk melakukan penyelidikan. Tetapi sayangnya wilayah laut di sana sangatlah ekstrim, sehingga mereka tidak bisa lama-lama untuk berada di wilayah itu. Bahkan di pulau itu juga terdapat banyak sekali hewan buas yang sangat berbahaya.
Dan dia juga memiliki sebuah asumsi bahwa kemungkinan reruntuhan kuno itu adalah peninggalan dari sebuah peradaban kuno. Dan masalah lainnya adalah reruntuhan itu adalah sebuah ruang bawah tanah dengan ukuran yang sangat besar. Dan dia juga berasumsi bahwa itu adalah sebuah konstruksi yang dibuat oleh manusia dan kemungkinan diciptakan oleh seorang penyihir kuno ataupun seorang individu yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan karena inilah pihak Guild Petualang menduga jika pasti ada harta besar yang tersimpan di dalamnya, sehingga Guild ingin melakukan penjarahan. Dan karena itulah pihak Guild Petualang memiliki sebuah permintaan kepada Toya. Apakah Toya bisa menghubungkan semua runtuhan itu ke Brunhild untuk memudahkan mereka menuju ke sana? Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Relisa, apa manfaat untuknya jika dia menghubungkan runtuhan berbahaya itu ke wilayahnya. Relisa yang mendengar hal itu, dia pun langsung menjelaskan semuanya kepada Toya. Relisa bilang bahwa tujuan awalnya hanyalah ingin membuat runtuhan kuno itu mudah diakses oleh para petualang yang saat ini ada di Guild Petualang cabang Brunhild, agar mereka nantinya bisa melakukan penjelajahan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Dan jika para petualang berkumpul di sini untuk menjelajahi wilayah yang sebelumnya tidak pernah dijelajahi, maka kerajaan Brunhild akan menjadi sangat terkenal bagi para petualang. Karena kerajaan Brunhild memiliki akses untuk menuju ke reruntuhan itu. Dan intinya di sini, pihak Guild dan juga kerajaan Brunhild akan sama-sama mendapatkan banyak keuntungan dari hal ini. Dan ini adalah penawaran yang sangat baik bagi mereka berdua. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Karena menurut Toya hal ini juga akan sangat berguna bagi kerajaan Brunhild. Karena dengan begitu akan banyak pengunjung yang akan datang ke kerajaan Brunhild, sehingga penghasilan kerajaan Brunhild akan terus meningkat dengan sangat pesat. Tetapi sebelum itu, Toya pun lalu bertanya kepada Relisa, apakah reruntuhan itu saat ini telah dimiliki oleh suatu kerajaan? Dan Relisa pun lalu menjawab bahwa reruntuhan itu saat ini berada di bawah pengawasan sementara Guild Petualang dan tidak dikuasai oleh negara manapun. Namun jika Toya setuju untuk penawarannya, maka mereka bisa memberikan hak kuasa reruntuhan itu kepada kerajaan Brunhild. Dengan syarat, Toya juga harus memberikan mereka hak atas semua harta yang terkubur di dalam reruntuhan itu. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung mengerti. Tetapi setelah itu, Toya pun lalu bertanya lagi kepada Relisa. Apakah Relisa tidak keberatan memberitahunya tentang hal ini? Karena jika dia mau, maka dia bisa saja menjelajahi reruntuhan itu sendirian saja dan akan mengambil semua sumber daya yang ada di dalam reruntuhan itu. Karena hal itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Dan Relisa langsung tertawa mendengar hal ini. Dan Relisa bilang kepada Toya bahwa dia tidak percaya jika seorang seperti Toya yang mampu untuk mengumpulkan para pemimpin 5 negara besar bisa melakukan hal yang selicik ini. Karena walaupun dia ini adalah seorang wanita, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menilai karakter dari seseorang. Dan itulah alasannya bisa memiliki jabatan setinggi ini di dalam Guild Petualang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju untuk bekerja sama dengan Relisa dan juga Guild Petualang. Dan dia juga akan segera membuat jalur gate yang terhubung ke reruntuhan itu dan akan diletakkan dekat dengan Guild Petualang cabang Brunhild agar para petualang nantinya tidak kesulitan untuk masuk ke sana. Dan dengan ini, akhirnya kerajaan Brunhild telah mendapatkan daya tarik baru yang akan memberikan dampak positif yang sangat besar. Dan Toya juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan eksplorasi ke dalam reruntuhan itu terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan dan juga memasang sihir gate, sehingga Toya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.